Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, barakallah. Ya, yang ingin saya tanyakan masalah ilmu ini Ustaz. Iya, silakan Bapak. Apakah harus kita memilih-milih Ustaz untuk menuntut ilmu Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana kita menilai bahwa ilmu itu adalah manhajnya salaf? Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Memilih ustadz itu penting Bapak. Ya, sebab dalam ilmu dunia saja saya yakin kita tidak akan mau menuntut ilmu matematika kepada sembarangan orang. Saya yakin kita tidak mau mempelajari ilmu biologi ataupun fisika ataupun ilmu-ilmu dunia kecuali kepada ahlinya. Demikian pula dalam masalah agama. Ya, kalau masalah dunia kita salah, mungkin hanya akan berakibat kerusakan dunia. Tapi kalau masalah agama salah, menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka, naudzubillah. Ya, oleh karena itulah Rasulullah SAW sudah mengingatkan hal ini. Beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, kata beliau apa? Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Siapa itu al-asaghir? Ada dua penafsiran. Ya, sebagian ulama seperti Abdullah bin Mubarak menafsirkan al-asaghir artinya ahli bid'ah, yang mengajarkan kebid'ahan dan kesesatan. Ya. Yang kedua, al-asaghir artinya orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya sudah tua. Ya, maka Rasulullah mengatakan itu tanda hari kiamat. Ilmu itu diambil dari al-asaghir. Ya, ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam menuntut ilmu. Demikian pula ya pernyataan para sahabat, para tabi'in seperti Abdullah bin Umar, beliau berkata, dinak innama huwa damuk wa lahmuk. Agamamu jagalah karena ia adalah darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu. Ambil dari orang yang istiqamah, yang lurus. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Jadi Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu, maka kamu lihatlah dari siapa kamu mengambil agama. Ya, apakah kita bersedia mengambil ilmu dunia, ya seperti ilmu pertanian kepada orang yang bukan ahli pertanian? Saya yakin kita tidak mau. Maka masalah agama pun sama, kita harus ambil dari ahlinya, ya, bukan dari orang sembarangan yang sebatas backgroundnya hanya, ya backgroundnya nggak jelas, ya bukan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Lalu kemudian hanya karena dia pandai bicara, ya pandai retorikanya bagus dalam penyampaiannya, kemudian kita pun bersimpuh menuntut ilmu padanya, tidak. Ya, kita harus lihat dulu bagaimana ya keilmuannya. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muhadzab, dalam muqaddimahnya beliau berkata, wala yanbaghi li thalibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatu. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Ya. Nah, ini yang kita cari, ini yang kita berusaha untuk mendapatkannya. Mereka yang betul-betul telah dalam keilmuannya, kokoh keilmuannya. Ya, betul-betul faham tentang hujah dan dalil. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini sudah kuat atau ini atau tidak? Sebetulnya nurani kita bisa melihat, nurani kita bisa membedakan siapa orang yang berbicara dengan ilmu, siapa orang yang berbicara dengan tanpa ilmu. Ya, apalagi kalau kita biasakan membaca kitab-kitab para ulama, kita akan dapati para ulama selalu berbicara dengan ilmu, hujjah, burhan. Ya, maka dari itulah pelajarilah dulu tentang prinsip-prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah salafus saleh, apa yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Niscaya kita akan bisa membedakannya. Allahu a'lam.